Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga yang menyaksikan TVRI Sumatera Utara dalam keadaan sehat semuanya ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menemani Rabu sore hari Anda. Tentunya setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda menyaksikan Ayo Bertani. Nah, belajar lagi kita ya pemirsa ya, dunia pertanian memang banyak sekali yang harus kita pelajari, harus kita ulik lagi ya. Apalagi di era saat ini banyak sekali inovasi-inovasi pertanian yang bermunculan begitu ya. Seperti yang sore hari ini akan kita bahas, ini adalah solusi untuk pertanian di perkotaan atau biasa disebut dengan urban farming begitu ya pemirsa ya. Dengan tema kita adalah biopori, salah satu solusi bagi urban farming. Nah, seperti apa biopori ini dan sebenarnya apa biopori ini gitu ya. Karena memang kita belum terlalu familiar ya dengan istilah biopori ini. Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah kita undang, sudah hadir bersama saya di sini. Tentunya kita masih berada di Hotel Grand Mercure Kota Medan ya pemirsa ya. Kita langsung perkenalkan, ada dua narasumber yang hadir di sore hari ini. Yang pertama ada Ferdi Anderson Cornelius Sihaloho. Selamat sore, panggilannya apa nih, panjang sekali namanya Ferdi ya. Ferdi, Sehat Kak, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Ferdi sudah hadir. Dan yang cantik juga kita hadirkan ada Yosefa Mailovanda Nababan. Wah, nggak mau kalah, ini panjang namanya ya. Yosefa, apa kabar Yosefa? Baik Kak. Baik ya, terima kasih juga sudah hadir Yosefa. Baik, nah di sini kita sudah menghadirkan anak-anak muda. Jadi memang ini tepat sekali ya kalau untuk pertanian-pertanian perkotaan, kemudian inovasi-inovasi pertanian, biasanya memang Gen Z ahlinya begitu ya. Kita akan tanya-tanya bersama mereka. Tapi sebelum kita bahas tentang tema kita tanya-tanya dulu ya, mereka ini anak-anak muda ini dari mana sih gitu ya, kegiatan mereka apa seperti itu. Dari Ferdi dulu, boleh ceritakan ini kesehariannya, kegiatannya apa saja khususnya di pertanian ya Ferdi ya. Jadi Kak, saya seorang mahasiswa dari Universitas Utara dari Fakultas Pertanian semester 3 Kak. Oh wow. Jadi kegiatan saya itu ada di organisasi, yaitu organisasi Klintan atau klinik tanaman ya. Oke, ya kita juga sudah pernah kenal sebelumnya ya dengan klinik tanaman ya pemirsa dari Universitas Sumatera Utara ya. Oke, masih muda pemirsa, masih semester 3, tapi dia memang mereka kan sudah mendapatkan ilmu dari pengajar ya, dari dosen di perkuliahan, dan saatnya mereka juga memberikan ataupun menyebarkan ilmu itu kepada kita semua dong ya. Kalau Yosefa sendiri gimana ini kegiatannya? Saya hari-harinya saya merupakan mahasiswa semester 5 dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi Universitas Sumatera Utara. Saya sendiri kegiatannya selain berkuliah yaitu mengikuti organisasi UKM Klinik Tanaman dan juga mengikut sebagai ada anggota himpunan agroteknologi di Fakultas Pertanian. Baik, jadi nggak kuliah aja ya, nggak belajar mulu di kelas, tapi ikut berorganisasi. Jadi memang benar ya pemirsa ya, organisasi ini juga salah satu bentuk untuk pengembangan diri kita, apalagi sebagai mahasiswa penting sekali ikut berorganisasi sesuai dengan keilmuan mereka ataupun ilmu yang mereka emban, yaitu ilmu pertanian begitu ya. Baik, nah ini menarik sekali ya, tapi ini istilahnya kita masih awam ya pemirsa ya, belum terlalu paham dengan istilah biopori ini begitu ya. Dan ini adalah salah satu solusi bagi urban farming seperti itu. Nah, sebelum kita mengetahui solusinya apa, biopori ini seperti apa, kita pengen tahu dulu biopori ini apa begitu ya. Boleh dijelaskan dari Yosefa dulu, mungkin biopori ini apa sih Yosefa, supaya kita semua bisa mengetahui dulu nih dasarnya, oh biopori ini adalah ini ternyata gitu ya. Silakan Yosefa. Jadi biopori sendiri ini adalah suatu lubang yang dibuat secara vertikal ke dalam suatu wadah tanaman. Jadi biopori sendiri ini dia berfungsi untuk penyerapan air pada tanaman, dan juga dia berfungsi untuk tepat untuk mikroorganisme. Jadi sehingga proses penyerapan air pada tanaman itu berlangsung dengan baik, yang mempengaruhi kepada pertumbuhan tanaman yang ditanami. Yang biopori ini sendiri dia sebagai salah satu solusi yang dilakukan baik dalam daerah yang ruang lingkupnya kecil seperti pertanian di perkotaan, seperti pengarah
di karangan perumahan. Jadi itu dia dapat dilakukan di suatu pekarangan perumahan di dalam suatu polybag, dimasukkan suatu lubang biopori yang terbuat dari pipa, jadi untuk sebagai penyerapan air pada tanamannya. Untuk penyerapan air pada tanaman, intinya begitu ya, lubang yang dibuat untuk penyerapan air pada tanaman, dan ini cocok digunakan di pertanian di perkotaan seperti itu, yang ruang lingkupnya tidak terlalu besar begitu ya, di pekarangan rumah ataupun pertanian mini begitu ya, yang lahannya tidak terlalu luas. Baik, nah kita pengen tahu juga ya pemirsa ya, biopori ini dari mana begitu ya, siapa yang pertama kali mencetuskan ide pembuatan biopori gitu Pak? Tahu ini kita tanya ke Ferdi mungkin ya, Ferdi bisa menjelaskan siapa sih ide yang pertama kali bisa kepikiran gitu mencetuskan adanya biopori ini sehingga menjadi salah satu solusi ya untuk pertanian perkotaan gitu ya pemirsa. Silakan Ferdi. Oke, jadi Kak, sebenarnya yang pertama kali mencetuskan ide ini adalah seorang peneliti dari Institut Pertanian Bogor yang bernama Kainur Barata, di mana dia melihat potensi dari lubang-lubang kecil ini yang dapat meningkatkan daya hisap air dan memperbaiki struktur tanah yang ada di sekitar kita, Kak. Lalu setelah dari proses yang panjang, dia akhirnya mencetuskannya dan menyebarkannya ke masyarakat luas, Kak. Oh gitu, jadi dari IPB ya, dari Indonesia ternyata pemirsa, bukan dari luar. Malah ini luar biasa ya, kita apresiasi juga untuk yang mencetuskan ide ini dari IPB ya. Ini menjadi salah satu inovasi yang menjadi solusi untuk pertanian saat ini ya, karena banyak sekarang yang tinggalnya di perkotaan yang susah gitu ya. Maksudnya ada saja kendala yang dihadapi kalau di perkotaan ini kan, karena lahan tidak ada begitu ya, paling adanya di pekarangan rumah, karena biasanya kalau sudah di perkotaan itu tinggalnya biasa di kompleks-kompleks perumahan begitu ya. Nah, biopori ini bisa juga dibuat di pekarangan rumah ternyata pemirsa. Wah, luar biasa, kita apresiasi ya untuk siapa tadi namanya, Kamir ya, Kamir dari IPB. Baik, di tahun berapa itu? Nah, itu pada tahun 2000-an dia. Tahun 2000-an. Oke, berarti belum lama ya, 10 tahunan yang lalu ya. Iya kan ya? Iya. Jadi ngitung ya pemirsa ya. Oke, baik. Nah, kita pengen tahu juga ya pemirsa ya, biopori ini fungsinya apa-apa saja, yang tadi kan sudah dijelaskan sedikit, tapi untuk secara detail mungkin Yosefa bisa jelaskan kepada kita semua fungsi dari biopori jika kita buat di pertanian di perkotaan begitu ya. Silakan Yosefa. Fungsi dari biopori ini sendiri itu untuk di lingkungan pertanian di perkotaan itu, jadi tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang bagaimana biopori ini itu membantu proses penyerapan air pada tanaman. Jadi biopori ini sering disebut dengan lubang resapan air. Jadi biopori ini sebagai salah satu peran untuk tanaman dapat meresap air dari lubang biopori tersebut. Jadi biopori ini juga dapat mempengaruhi kualitas tanah yang jadi dalam biopori ini nanti dimasukkan campuran bahan-bahan yang nantinya akan menjadi pupuk kompos. Jadi hal tersebut itu dapat mempengaruhi, dapat menambah nutrisi pada tanaman, selain dia dapat menambah unsur hara seperti air pada tanaman. Oh, jadi itu dia tadi ya pemirsa ya, fungsi-fungsinya. Kemudian kalau untuk di urban farming ataupun pertanian perkotaan, bagaimana ini memanfaatkannya Ferdi? Mungkin pemirsa di rumah yang memang saat ini menyaksikan dan tertarik ya, ingin membuat biopori di rumahnya ataupun di pertanian yang sudah ingin Anda buat dan memang membutuhkan lubang resapan seperti yang dijelaskan oleh Yosefa ini ya pemirsa ya, yaitu adalah biopori. Kemudian untuk pemanfaatannya di urban farming seperti apa Ferdi? Jadi untuk memanfaatkannya di urban farming sendiri, Kak, kita bisa menggunakan sumur resapan yang sudah kita buat tadi menjadi wadah dekomposer, Kak. Jadi wadah dekomposer itu apa? Dimana kita memasukkan sampah-sampah organik seperti potongan sayur, kulit-kulit buah, dan kita tambahkan sedikit tanah agar mikroorganisme dapat tumbuh gitu ya, Kak. Nah, jadi
setelah beberapa bulan nanti kita bisa mengambil kompos itu tadi lalu kita kembalikan ke tanaman kita sendiri gitu. Jadi kembali lagi kita menggunakannya, misal kita aplikasikan di pot, bisa kita ambil sampah-sampah tadi jadi nutrisi bagi tanaman kita gitu. Itu jadi ada pencampurannya ya, sehingga bisa menjadi kompos begitu ya, bisa menjadi pupuk lah ya, seperti itu ya pemirsa ya. Oke baik, nah dari tadi kita nyebut urban farming ataupun memang biasa kita sering mendengar ya pemirsa urban farming, tapi memang di luar sana mungkin ada juga yang belum memahami urban farming. Kita harus kasih paham dulu ya Yosefa ya kepada semua masyarakat yang menonton, apalagi memang yang tertarik untuk dunia pertanian dan memang ataupun di luar sana yang pertaniannya masih di pedesaan gitu ya, mungkin harus memahami juga ada namanya istilah urban farming begitu ya. Saya boleh jelaskan ke pemirsa di rumah, kepada kita semua, apa itu urban farming? Urban farming sendiri ini kan Kak dibagi menjadi dua kata, berasal dari dua kata yaitu urban dan farming. Urban sendiri ini adalah disebut dengan kota atau segala sesuatu yang berkaitan dengan perkotaan. Lalu farming ini pertanian atau yang berkaitan dengan perkebunan. Jadi jika kita simpulkan, kita satukan kalimatnya, jadi urban farming sendiri ini adalah kegiatan budidaya pertanian atau pada tanaman yang dilakukan pada daerah perkotaan atau daerah yang dengan ruang lingkup yang sempit, yang sangat bermanfaat tentunya bagi pertanian yang pastinya yang simpel, yang sederhana. Iya. Dan memang untuk di perkotaan kan memang lahan nggak terlalu luas kayak gitu ya, jadi memang membutuhkan yang sesuatu yang simpel, yang sederhana seperti yang disebutkan oleh Yosefa tadi ya. Baik, kemudian kita pengen tahu juga ya pemirsa ya, untuk pembuatan dari biopori ini seperti apa ya untuk di urban farming ya khususnya ya. Boleh Ferdi jelaskan proses pembuatan dari biopori tersebut? Pembuatan biopori ini bisa kita gunakan wadah-wadah silindris. Jadi semua wadah berbentuk silindris seperti botol bekas, pipa bekas, semua bisa kita gunakan untuk menjadi biopori. Oke. Untuk areal yang luas seperti taman ataupun pekarangan rumah, kita dapat menggunakan pipa yang berukuran besar dia Kak. Jadi pipa tadi kita ukur dengan kedalaman 100 sampai 80 sampai 100 cm dengan diameternya itu 10 cm. Nah, sampai seperti ini ya, boleh ditunjukin Ferdi, boleh diangkat mungkin? Mungkin cara pembuatannya seperti ini. Ini contohnya ya. Terus kita juga menggunakan bagian atasnya nih Kak. Ini penutupnya ini agar batu-batuan atau yang mengganggu resapan airnya itu bisa tidak mengganggu dia Kak. Jadi pertama-tama kita dapat mengukur terlebih dahulu bagaimana ukuran yang kita inginkan. Dan kami di sini menggunakan jaraknya secara vertikal ini, secara vertikal itu sekitar 4 cm. Ya, dan horizontal itu 10 cm. Okay. Nah, setiap itu kita tandain agar lubangnya tidak salah Kak. Setelah itu kita bor gitu. Okay. Nah, itu tadi untuk di pertanian di kawasan yang luas seperti taman-taman tadi Kak. Nah, untuk yang kawasan yang lebih sedikit ataupun seperti di dalam pot bunga, kita dapat menggunakan botol-botol plastik juga Kak. Oh iya. Nah, mungkin kan lebih simpel juga kan bagi pemirsa-pemirsa yang ada di rumah gitu Kak. Jadi pembuatannya juga sama seperti pembuatan pipa, namun dia dibelah, botol plastik dibelah menjadi dua. Kita menggunakan dua bagian, yang di bagian bawah dan bagian atas. Di bagian bawah inilah yang kita buat menjadi konsep bioporinya Kak gitu. Nah, bagian atas ini kita buat sebagai penutup agar tidak tercium bau-bau yang tidak enak gitu Kak. Di bagian bawahnya juga harus dilubangin juga ya? Nah, jadi dilubangin agak banyak lah bisa dibilang Kak. Baik, ya, seperti itu ya pemirsa, bisa menggunakan wadah-wadah bekas juga ya berarti ya Ferdi ya. Wadah-wadah bekas yang berbentuk silinder seperti ini pemirsa, bentuknya bulat dan memanjang seperti itu, bisa kita manfaatkan untuk pembuatan biopori. Dan itu disesuaikan juga ya pemirsa ya dengan lahan ataupun lahan pertanian yang Anda ingin letakkan biopori ini begitu ya. Kalau memang yang kecil seperti hanya di pot-pot bunga saja, bisa menggunakan wadah yang silinder yang lebih kecil seperti botol-botol
bekas air mineral atau seperti itu ya, bisa juga ya seperti itu ya pemirsa. Wah, jadi ini cukup menarik ya pemirsa ya, cukup mudah juga untuk pembuatannya begitu. Hanya di paling yang repotnya itu ngelubanginnya ya, karena harus agak banyak dan jaraknya itu juga harus disesuaikan begitu ya. Berarti ini jarak yang efektif lah ya, yang ukurannya 4 cm ke vertikal dan horizontal 10 cm begitu. Oh gitu ya pemirsa, jadi itu paling yang harus diperhatikan ya. Baik, kemudian kalau biopori ini kita manfaatkan untuk di urban farming dalam jangka waktu yang panjang, ini masih bisa efektif nggak sih, masih bisa bermanfaat nggak sih, atau hanya dalam jangka waktu tertentu saja ini bisa digunakan ya Sefa? Jadi biopori ini sendiri kalau diaplikasikan dia dapat bermanfaat untuk jangka panjang. Kenapa dia dapat bermanfaat untuk jangka panjang? Karena tadi ya itu kan, jadi ke lubang bioporinya ini setelah kita masukkan ke dalam polybag atau pot itu, jadi itu kan dimasukkan sampah organik seperti sampah-sampah daun sayuran atau daun sayuran baru kayak mana ya bilang ya, bekas-bekas ya. Iya, yang buah bekas, sayuran bekas, baru daun-daun kering. Jadi itu dimasukkan ke dalam lubangnya ini semua. Iya. Okay. Sebelum ditutup. Jadi ini kan sebelum ditutup ya. Iya. Nanti dimasukkan, baru dimasukkan ke polybagnya, lalu dimasukkan ke tadi sampah dedaunannya, daun keringnya, baru tadi sayuran-sayuran yang sudah busuk. Nah, itu dimasukkan. Jadi itu dia bermanfaat untuk jangka panjang karena seperti yang kita ketahui kedua bahan tadi itu daun kering sama sampah sayuran itu dia itu dapat digunakan sebagai pupuk kompos. Ya, seperti kita ketahui pupuk kompos sangat berguna ya untuk pertumbuhan tanaman. Jadi setelah dicampurkan kepada pupuk komposnya itu kepada lubang bioporinya ini, itu dia dapat bermanfaat untuk memberikan nutrisi pada tanaman yang pastinya bermanfaat untuk jangka panjang. Dan tak lupa juga untuk kita memperhatikan selalu bagaimana intensitas kita untuk memberi ini. Ketika dia sudah mulai habis atau sudah mulai dalam dia ininya, kita bisa mengisi ulangnya lagi. Jadi kita tidak repot-repot juga Kak. Dia paling kita dalam 5 hari sampai 7 hari sekali dia kita isi itunya. Jadi pasti itu dia bermanfaat untuk jangka panjang. Betul sekali. Jadi ini dia selain lubang resapan bisa diisi juga dengan itu tadi ya, sayuran dan juga daun-daun kering yang bisa menjadi kompos dan tentunya bermanfaat ya untuk pertumbuhan tanaman seperti itu. Baik, akan kita lanjutkan lagi ya pemirsa perbincangan kita bersama Yosefa dan juga Ferdi. Setelah yang satu ini Anda tetap bersama kami di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ayo Bertani. Ya, tentunya kita masih membahas tentang inovasi baru ya pemirsa ya, yang tadi sudah kita bahas, yaitu adalah biopori ataupun lubang resapan seperti itu ya. Tadi juga sudah dijelaskan bagaimana cara pembuatan dari biopori itu ya pemirsa ya, dengan menggunakan pipa ataupun wadah-wadah yang berbentuk silinder seperti itu ya. Disesuaikan juga dengan pertanian Anda, apakah menggunakan pot atau yang lebih luas, lahan pertanian yang sempit ya. Ini nggak bisa yang terlalu luas juga untuk penggunaan biopori ini begitu ya. Baik, saya kembali ke Yosefa ya. Setelah ini tadi yang jawab Yosefa ya, kalau gitu sekarang Ferdi deh. Saya tanya ke Ferdi, ini kan menggunakan pipa ya. Tadi Ferdi juga udah jelasin penggunaan biopori ini menggunakan pipa. Untuk ukuran pipanya ini ya Ferdi, panjang pendeknya itu ukurannya itu yang seperti apa sih? Apakah panjang pendeknya ini mempengaruhi pemanfaatan dari biopori ini sendiri, Ferdi? Jadi Kak, panjang pendeknya pipa ini berpengaruh pada proses penyerapan airnya Kak. Jadi saat pipanya semakin panjang, maka air yang diserap pun akan semakin banyak dan juga akan menahan kekeringan Kak. Jadi saat terjadi kekeringan, tanah yang diserap air sudah ada, jadi mengurangi risiko kekeringan dia Kak. Selanjutnya juga ini pipa yang panjang ini memberi mikroorganisme untuk ruang lebih untuk melakukan
yang namanya penguraian tadi Kak, penguraian atau dekomposer tadi. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan Kak, kita perhatikan kesesuaian lahan kita, bukan hanya pantangnya saja. Jadi semisal tadi kita mau menanam tanaman yang berakar umbi-umbian ataupun akarnya cuma akar serabut, yang dimana kita tahu akar serabut itu kan tidak masuk ke dalam tanah gitu Kak. Jadi kita bisa menggunakan pipa yang lebih pendek gitu Kak. Terus kita sesuaikan dengan kondisi lahan kita, apakah kondisi lahan kita tanahnya gembur atau tanahnya padat gitu Kak. Oke, berarti panjang pendeknya ini mempengaruhi juga ya Ferdi ya. Jadi disesuaikan lah ya dengan apa yang wadahnya ataupun tempat Anda meletakkan biopori ini, begitu ya pemirsa ya. Baik, nah tadi kan Yosefa juga menjelaskan pembuatan biopori ini terdiri dari sampah dapur, kemudian daun kering, sayur-sayuran yang sudah busuk, begitu ya Yosefa ya. Ini yang untuk pengaplikasian daripada biopori di urban farming tentunya. Manfaatnya apa sih Yosefa bisa jelaskan kepada pemirsa di rumah nih? Jadi sampah daun, lalu sampah sayuran itu jika kita campur itu dapat terurai jika kita biarkan lama, lalu dia akan terurai menjadi pupuk kompos. Nah, seperti kita ketahui pupuk kompos ini yang pastinya sangat berguna untuk pertumbuhan tanaman dan juga mikroorganisme yang ada dalam tanah tersebut dapat bermanfaat untuk bagaimana dia mikroorganisme menjadi kompos tentunya ya, campuran daripada bahan-bahan yang tadi sudah dijelaskan ya, apakah itu daun kering, kemudian sayur-sayur yang sudah busuk, dan juga ada pencampuran tanahnya itu tadi, itu bisa menjadi kompos dan bermanfaat tentunya untuk tanaman seperti itu ya Yosefa ya. Baik, nah seperti itu ya pemirsa, jadi ini bermanfaat sekali ya jika Anda bisa mengaplikasikan biopori ini di lahan pertanian Anda ya, apalagi untuk di daerah perkotaan ya pemirsa ya. Jadi ini salah satu solusi bagi Anda yang membuat pertanian di pekarangan mungkin ya, yang apalagi di daerah perkotaan ingin bertani tetapi biasanya kendalanya itu adalah lahan yang tidak terlalu lebar ataupun sempit gitu, dan lubang-lubang resapan itu kadang nggak kepikiran sama kita ya, gimana cara membuatnya dengan lahan yang seperti ini begitu. Ternyata bisa kita manfaatkan dengan menggunakan biopori ya, membuat biopori di lahan pertanian Anda. Kemudian ada peran daripada mikroorganisme di dalam lubang biopori tersebut ya terhadap penguraian sampah organik. Ini seperti apa peran daripada mikroorganisme dalam penguraian sampah-sampah organik tadi yang tadi sudah dijelaskan Yosefa ya. Ferdi bisa jelaskan. Bakteri yang ada di dalam tanah itu, mikroorganisme yang ada di tanah itu bisa aja bakteri ataupun jamur. Nah, di mana bakteri dan jamur akan mengeluarkan atau membuat satu enzim yang dimana enzim ini akan berpengaruh kepada lignin ataupun protein yang ada pada sampah-sampah organik tadi Kak, dimana hasil akhirnya nanti itu menjadi kompos. Namun itu prosesnya nggak singkat Kak, jadi prosesnya itu bisa berbulan-bulan hingga berminggu-minggu gitu Kak. Berarti singkat ya, ini membutuhkan waktu juga karena dia berproses di dalamnya itu kan dia menguraikan sampah-sampah organik yang tadi sudah bercampur di dalam tanah tersebut ya pemirsa ya. Kemudian kalau untuk mengisi lubang bioporinya tadi kan sudah dijelaskan juga sama Yosefa ya, bahwa ini nanti dia akan mengurai, lama-kelamaan dia akan terurai begitu ya. Ini harus seberapa sering kita mengisi ulang sampah organik ke dalam lubang bioporinya itu Yosefa? Seberapa sering kita mengisi ke lubang bioporinya itu tergantung dia. Jadi kita itu bisa melakukannya itu sebanyak 5 sampai 7 hari dalam sekali. Jadi itu kita isi agar untuk semakin seringnya dia untuk menambah nutrisinya. Jadi kalau misalnya semakin sering kita isi itu juga tidak bagus Kak. Iya, karena dia dapat mengakibatkan proses dekomposisinya itu dia terlalu, gimana ya bilangnya, dekomposisinya itu terlalu sering, jadi dia tidak bagus juga untuk tanaman. Tapi kalau misalnya dia terlalu jarang kita untuk mengisi untuk ke lubang bioporinya, itu juga tidak bagus karena
yang tadi yaitu proses dekomposisinya itu juga terjadi dengan lambat. Oh gitu. Jadi yang paling efektif, paling optimal itu adalah seminggu sekali lah ya, Yosefa ya, 5 atau 7 hari sekali itu bisa Anda isi ulang lagi ya pemirsa ya untuk sampah organiknya. Jadi untuk yang sayur-sayuran yang ada di rumah yang tersisa mungkin bisa disimpan dulu ya, disimpan dulu untuk bisa diisi kembali ke lubang biopori. Nah ini dia proses pembuatannya ya, proses peletakan daripada lubang biopori ini ya. Ini menggunakan apa ini wadahnya, Ferdi? Ini kita menggunakan wadah bekas Kak, seperti botol-botol bekas gitu. Jadi ini yang diaplikasikan tadi kepada pot tadi Kak gitu. Jadi kita masukkanlah kayak sisa-sisa buah, kemudian ada kulit-kulit daun-daun kering gitu Kak. Nah dimasukkan, selanjutnya kita tutup menggunakan bagian atasnya tadi Kak, yang sudah saya bilang dibagi menjadi 2 bagian atas dan bagian bawah ya, agar tidak keluar bau-baunya gitu Kak, untuk menahannya kan. Ini ya pemirsa, nah, ditutup ya supaya tidak keluar aroma baunya ya, atau bisa menggunakan pipa seperti ini ya Ferdi ya. Ini yang tadi yang di dalam areal yang luas Kak, seperti pekarangan bunga gitu. Kita bisa menggunakan pipa. Menggunakan pipa-pipa ya pemirsa. Pipa-pipa bekas juga bisa, yang penting bisa Anda lubangi, bisa menggunakan bor juga ya pemirsa ya. Dan jangan lupa ini dihaluskan dulu. Lubangnya juga, penutupnya juga harus dilubangi ya Ferdi ya. Nah, seperti ini Kak, ya. contohnya di areal yang lebih luas tadi. Oh gitu. Jadi hanya tinggal dimasukkan saja ya pemirsa ya di tanah tempat lahan pertanian Anda. Nah ini kalau mungkin yang di pekarangan rumah, di halaman begitu ya, di tanah bisa pakai pipa ya. Nah ini dia proses pemasukan daripada sampah-sampah organiknya. Oke. Bisa menggunakan buah, sayur yang sudah tidak dikonsumsi lagi ataupun sudah busuk. Kemudian daun-daun kering juga bisa kita masukkan. Semuanya sampai penuh atau gimana sih untuk pengisiannya? Harus penuh Kak, Harus penuh ya? Iya penuh. Jadi itu nanti dia lama-kelamaan bakal turun yang udah sampah-sampahnya dimasukkan itu. Jadi itulah, jadi kalau misalnya udah turun ke bawah Kak, udah terurai dia semuanya, Iya. Kita harus isi lagi. Isi lagi. Nah biasanya proses penguraiannya itu 5-7 hari begitu ya Yosefa ya. Untuk sampah organiknya itu diisi penuh ya pemirsa ya, penuh, kemudian jangan lupa ditutup kembali. Jadi disitulah dengan proses 5-7 hari sampahnya itu mengurai dan bisa bermanfaat menjadi kompos seperti itu. Nah ini kan kalau sudah menjadi pupuk kompos, ini bagaimana cara memanennya nih Ferdi? Nah, jadi pertama-tama kita itu harus melihat dulu Kak. Jadi kita buka penutupnya tadi. Biasanya itu kalau misalnya komposnya sudah jadi, maka itu ditandai dengan butiran-butiran seperti tanah yang berwarna kegelapan gitu Kak. Nah biasanya dia itu berada di bawah, di bagian bawah dari biopori tadi. Nah jadi kita mencungkil atau mengambilnya dari dalam dengan hati-hati. Pipanya nggak boleh diangkat ya, nggak boleh karena kan dikeluarin ya. kalau misalnya diangkat jadi rusak lagi ekosistemnya. Oh iya benar-benar. Jadi setelah kita ambil itu tadi, kita saring lagi, kita pisahkan dengan serasa-serasa yang lama tadi seperti sampah-sampah organiknya yang baru kita masukkan. Kemudian kita dapat hasil akhirnya itu kompos. Jika ingin kita mau lebih baik, kita bisa melakukan pengayakan Kak. Jadi kita ayak tanah ataupun hasil yang kita ambil tadi dan mendapatkan kompos yang lebih baik. Iya. Oh seperti itu. Jadi komposnya ini juga bisa dipanen ternyata ya Ferdi ya. Jadi nggak sia-sia ya pemirsa, nggak hanya untuk di tanah yang kita masukkan bioporinya ini, tetapi komposnya itu masih bisa kita ambil juga ya pemirsa, kita panen istilahnya seperti itu. Jadi jika sudah siap panen, biasanya dia menjadi buliran-buliran tanah kecoklatan begitu ya Ferdi ya, dan itu kehitaman seperti itu ya pemirsa, dan itu bisa kita panen, kita ambil saja dan diproses seperti yang dijelaskan oleh Ferdi tadi, disaring lagi, diayak lagi seperti itu ya. Baik, kemudian mungkin kita harus jelaskan juga kepada pemirsa di rumah bahwa dengan adanya biopori ini tentunya bisa mengurangi juga sampah-sampah rumah tangga ya. Yosefa boleh jelaskan juga ke pemirsa di rumah dampak positif dari penggunaan biopori ini terhadap pengurangan sampah-sampah limbah rumah tangga.
Oke, seperti yang kita ketahui tadi kan kita bioporinya itu menggunakan sampah sayur-sayuran, daun kering. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengurangi limbah yang pastinya kita manusia itu ya sering ya buang sampah tuh sembarangan ya. Iya, benar. Jadi untuk kita mengurangi limbah-limbah tersebut itu kita kumpulkan. Jadi itu kita kumpulkan pastinya berpengaruh kepada lingkungan sekitar ya Kak. Iya. Jadi lingkungan sekitar juga bersih. Lalu lubang biopori ini juga dia dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas udara yang ada di lingkungan sekitar, karena yang tadinya sampah-sampahnya itu kita udah kumpulin ya kan Kak, jadi limbahnya itu semakin berkurang ya pastinya tidak menimbulkan pencemaran Kak ya. Tentunya udara juga menjadi bersih begitu ya. Wah, ini banyak sekali manfaatnya ya pemirsa ya. Jadi selain untuk bermanfaat untuk tanaman yang Anda gunakan bioporinya ini, tetapi lingkungan juga berdampak positif ya. Sampah-sampah di pekarangan rumah Anda menjadi bersih, bukan hanya sampah rumah tangga seperti sayur-sayuran busuk dan buah-buahan busuk, tapi daun-daun kering juga bisa bersih jadi pekarangan rumah, jadi bisa kita manfaatkan menjadi komposnya tersebut ya. Wah, menarik sekali pemirsa, bisa dicoba ya di rumah supaya bisa lingkungan kita bisa menjadi bersih dan sehat kembali ya, tentunya bermanfaat. Baik, kemudian kalau untuk struktur tanahnya bagaimana nih Ferdi? Struktur tanah ini apakah dapat dipengaruhi oleh adanya lubang-lubang dari biopori ini di pekarangan rumah? Jadi tentu saja dari biopori ini sendiri mempengaruhi struktur tanah Kak, di mana kan tadi di dalamnya ada organisme yang bekerja Kak, mikroorganisme seperti bakteri dan jamur tadi Kak. Nah, saat organisme dan bakteri ini tadi bekerja, maka tercipta pori-pori baru Kak. Jadi pori-pori baru ini membantu untuk akar pada tanaman dapat menarik air ataupun masuk ke dalam tanah lebih dalam lagi Kak. Serta ini juga mempengaruhi aerasi pada tanah kita Kak gitu. Seperti itu ya pemirsa ya, jadi struktur tanah juga menjadi baik lagi ya, menjadi sehat ya. Kemudian kalau misalnya tanah di sekitar lubang biopori itu mulai ambruk ataupun agak ambles kayak gitu ya, itu apa sih yang harus kita lakukan seperti itu? Nanti akan dijawab ya pemirsa, kita akan istirahat sejenak. Untuk itu Anda tetap bersama kami di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Baik, terima kasih ya pemirsa, masih setia menyaksikan Ayo Bertani. Apalagi Anda tadi sudah menyaksikan dari segmen awal ya, tentunya kita sudah mendapatkan informasi baru tentang lubang resapan air atau yang biasa disebut dengan biopori seperti itu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan cukup detail ya oleh Yosefa dan juga Ferdi di sini tentang biopori. Kemudian untuk biasanya tuh kan kalau kita tancapkan apapun lah ya di tanah, suka kadang pinggirannya itu agak amblas lah, agak ambruk. Nah, kalau untuk biopori ini sendiri, kalau di sekitaran lubang biopori ini tanahnya agak amblas ataupun ambruk, begitu ini apa yang harus kita lakukan nih Yosefa? Oke, jadi apa yang harus kita lakukan ketika misalnya tanahnya itu mulai ambruk, itu kita bisa cek dulu apakah dia infiltrasi airnya itu dia berjalan dengan baik atau enggak. Nah, kita juga bisa melihat, kita buka ininya, ya penutupnya, apakah dia itu sama nggak dia dengan tingkat air dalam tingkat tanahnya itu. Jadi kalau misalnya dia tidak kita bisa isi lagi ininya pupuk komposnya itu tadi, organiknya. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah mulai menimbulkan bau-bau kurang sedap, itu kita bisa memberhentikan frekuensi kita pemberian terhadap lubang serapannya itu, karena itu pastinya jadi proses dekomposernya itu tidak berjalan dengan sempurna, jadi harus kita hentikan. Jadi solusi yang dilakukan untuk supaya tidak ambruk itu ya pastinya kita cek secara berkala. Ya, supaya bisa kita pastikan ini berjalan dengan baik atau enggak lah ini si biopori itu tadi ya pemirsa ya. Kalau memang sudah mulai amblas, bisa dilakukan langkah-langkah seperti yang dijelaskan oleh Yosefa tadi. Baik, saya ke Ferdi. Ferdi, kalau untuk penempatan daripada biopori ini sendiri, ini ada tempat-tempat yang
khusus nggak sih harus di sini titiknya atau harus dijauhkan dari apa kayak gitu, ada nggak sih kriteria khusus begitu untuk penempatan daripada biopori? Tentu aja ada kriterianya Kak. Jadi kita harus memperhatikan penempatan kita ini di mana. Jadi saat kita ingin memasukkan biopori ini ke dalam pekarangan rumah kita harus menjauhkannya dari beton-beton atau tembok-tembok, karena biopori ini dapat mengganggu dari beton tadi itu Kak. Jadi itu bisa menyebabkan keambrukan ataupun kerusakan di bagian tembok itu Kak. Selanjutnya kita harus memperhatikan di mana sih areal yang paling sering dilewatin oleh air. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu itu, kita akan memasukkan lubang biopori itu di bagian situ gitu Kak. Oh, jadi usahakan di tempat yang biasa dilalui oleh air ataupun biasa terkena air hujan begitu ya. Oh gitu, jadi lokasinya juga harus diperhatikan ya pemirsa ya, seperti itu ya. Jadi untuk yang biasa kita lihat nih lokasinya mana nih yang biasanya air selalu dilalui menggenang. Nah disitulah bisa kita letakkan bioporinya begitu ya. Baik, ini kan kita pernah juga mendengar istilah lain ya, apa namanya, metode resapan air yang lain seperti sumur resapan ya. Mungkin kita pernah juga mendengar ya pemirsa istilah lainnya. Ini perbedaannya dengan biopori ini apa? Ini kan sama-sama metode resapan air begitu ya. Bedanya apa sih Yosefa? Bedanya lubang biopori ini dengan sumur resapan itu dari ukurannya. Jadi kalau misalnya lubang biopori ini kan pasti ukuran diameternya itu lebih kecil. Jadi kalau sumur resapan itu pastinya dia ukurannya lebih besar dan lebih panjang. Jadi kalau lubang biopori ini fokusnya itu untuk memperbaiki struktur tanah dan kualitas tanah. Tapi kalau misalnya sumur resapan ini dia fokusnya untuk menampung air hujan Kak. Beda dia Kak, dari fungsinya itu dia terlihat lebih simpel dari lubang bioporinya itu. Dia fokusnya untuk meningkatkan infiltrasi air juga, sama untuk memperbaiki kualitas tanah, aerasinya juga Kak. Jadi beda ya pemirsa ya, beda sama-sama metode resapan air tetapi fungsinya berbeda seperti itu ya. Baik, kalau untuk peningkatan kapasitas air di sini, kapasitas resapan air begitu Ferdi, ini bagaimana ini untuk biopori sendiri? Seberapa besar sih untuk peningkatan kapasitas resapan air begitu yang menggunakan biopori tentunya? Untuk kapasitas airnya sendiri Kak, itu termasuk tergolong banyak karena bisa menampung air agar tidak terjadi banjir gitu Kak. Nah saat terjadi hujan tadi ataupun hujan yang lebih lebat, maka air-air yang akan bergenang tadi akan tertampung seperti yang kita bilang tadi, menentukan pilihan kita di mana air sering bergenang gitu Kak. Jadi kapasitas air tadi itu tergantung curah hujan juga Kak, intensitas air yang didapatkan oleh biopori tadi sendiri. Jadi ini bisa mengurangi air menggenang, banjir di pekarangan rumah begitu ya, dengan adanya resapan air ini pemirsa masuk ke dalam lubang ini dan menyebar kembali ke pori-pori tanah tersebut ya pemirsa ya. Jadi ini lumayan lah ya untuk mengurangi genangan air dan juga banjir-banjir yang biasanya musim hujan tuh selalu ada aja ya genangan air di sekitar pekarangan rumah kita. Dengan biopori ini bisa menjadi solusinya seperti itu ya pemirsa ya. Baik, kemudian untuk menjaga kebersihan daripada tanaman itu sendiri yang ditanam di polybag yang ada lubang bioporinya itu seperti apa Yosefa? Untuk menjaga kebersihannya itu ya pastinya kita harus cek juga ya kondisi di sekitar tanamannya itu, apakah ada gulma atau misalnya ada daun kering-keringan. Yang itu pastinya dia dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan juga dapat menyebabkan penyakit pada tanaman. Jadi kita harus singkirkan, kita harus bersihkan area di sekitar lubang biopori dan tanaman itu dari gulma ataupun tanaman ataupun daun-daun kering yang pastinya dapat menghambat pertumbuhan. Lalu kita juga dapat melihat apakah tanahnya itu gembur atau subur. Jadi kalau kita harus cek juga kan tanahnya itu gembur atau subur. Lalu kita lihat juga tanamannya itu tumbuh dengan baik atau enggak. Kalau misalnya dia kering atau apa, berarti lubang bioporinya itu dia tidak terjaga kebersihannya. Jadi kita lihat juga, kita cek apakah tanamannya itu tumbuh subur atau enggak di tanamannya. Iya. Berarti harus
Dicek secara berkala seperti itu ya. Baik, kemudian ini kan lagi musim-musimnya hujan ya Ferdi ya. Apalagi sekarang ini udah katanya kalau udah masuk mulai ber ya, mulai deh hujan ya. Ini kan kadang intensitas hujan tuh tinggi begitu. Nah kalau untuk efektivitas lubang biopori ini dengan curah hujan yang tinggi ini bagaimana, Ferdi? Curah hujan yang tinggi itu Kak, kadang juga ini biopori ini bisa tergenang Kak, karena dia nggak sanggup menahan ataupun tidak cukup untuk menahan air yang datang dari hujan tadi Kak. Jadi semakin ekstrim cuacanya maka biopori ini sendiri tidak memiliki fungsi yang lebih baik gitu Kak. Nah, jadi saat terjadi kemarau atau kekeringan, biopori ini menahan air yang ada di dalam tanah tadi Kak, yang disimpannya tadi gitu. Jadi kekeringan juga akan terkurangi gitu Kak. Sekali ya ternyata biopori ini ya pemirsa ya. Namun kadang yang kita khawatirkan setelah pengisian sampah organik ini ada bau kayak gitu Yosefa. Ini apa yang harus dilakukan jika nantinya akan terdapat bau setelah kita memasukkan sampah-sampah organik walaupun udah ditutup nih kayak gitu Yosefa? Kalau misalnya pengisian komposnya itu pada lubang bioporinya itu ditimbulkan gejala bau tidak sedap, nah kita juga harus cek apakah dia itu berfungsi dengan baik, karena berarti dia pupuk komposnya itu dia tidak terdekomposer dengan sempurna Kak. Jadi kita harus cek juga. Lalu kita berhentikan kalau misalnya udah terlalu ini, kita berhentikan proses pemberiannya itu Kak. Kita berhentikan lalu kita stop dulu, kita perhatikan juga dari bahan-bahan organik yang kita kasih Kak. Jangan sampai ada bahan seperti plastik atau bahan kimia yang tercampur dalam pemberian untuk pembuatan komposnya itu Kak. Jadi kita harus cek apakah bahannya itu bagus tanaman itu. Pastikan ada bahan-bahan kimia lain Kak yang dalam campuran tersebut. Oke, berarti walaupun ya sampah ya, memang kadang kan sampah suka nyampur aja gitu, kita kan suka masukin apa semuanya. Kita harus cek juga ternyata ya pemirsa ya, jangan sampai ada bahan-bahan yang apakah itu plastik ataupun bahan-bahan kimia yang tercampur di dalamnya. Karena ini kan kita ingin membuat kompos gitu ya, pupuk organik yang memang khusus untuk tanaman itu ya. Jangan sampai ada yang bisa menghambat daripada kompos itu tadi, seperti itu ya pemirsa ya. Baik, kemudian kalau untuk resiko ataupun tantangan ada nggak sini Ferdi dalam menggunakan metode biopori untuk pengolahan limbah organik? Jadi seperti yang dijelaskan Kak Yosefa tadi tuh Kak, jadi kan satu komposter tadi kan bisa menghasilkan bau. Nah bau itu menjadi tantangannya Kak. Nah bau itu juga ya baunya. Jika terjadi bau tadi, kita berhentikan tadi pemberian sampah organiknya dan kemudian kadang itu ada hama atau serangga yang kita inginkan Kak. Nah, pada saat dekomposisinya tidak terjadi dengan baik, maka hama itu akan datang Kak, ataupun kayak serangga-serangga kecil gitu akan mendatanginya gitu. Itu salah satu tantangannya ya dalam pengaplikasian biopori ini ya. Kemudian kalau untuk cara kita mengevaluasi ini berhasil atau tidak ya ini biopori ini, bagaimana sih Yosefa cara kita mengevaluasi bahwa biopori ini berhasil atau tidak? Cara kita mengevaluasi apakah berhasil atau tidaknya suatu lubang resapan biopori ini yang diaplikasikan pada tanaman itu, kita bisa lihat Kak apakah dia terdekomposisi dengan baik atau tidak. Kita juga bisa lihat apakah biopori tersebut dia fungsi serapan airnya itu dia berjalan dengan baik atau tidak, karena biasanya sering kita lihat dia tuh kayak mampet gitu Kakak. Jadi harus kita lihat. Berarti kalau misalnya dia seperti tadi itu, dia kan harus diisi secara berkala kan Kak. Jadi kalau misalnya tidak terdekomposisi dengan baik, berarti dia tetap di atas gitu kan Kak, dia tidak turun ke bawah. Jadi itu dia menandakan dia tidak berhasil. Tapi kalau misalnya dia sudah seperti tadi dijelaskan oleh Ferdi, dia sudah kayak muncul kehitaman, itu dia artinya terurai dengan sempurna. Itu dia menandakan lubang resapan biopori ini berjalan dengan baik.
Makanya harus dicek juga ya. Kalau kita cek selama seminggu ternyata masih penuh aja nih sampah, berarti ini bisa jadi biopori Anda tidak berhasil begitu ya. Tapi kalau memang dalam waktu 1 minggu sudah terurai dengan baik, sudah berwarna coklat ataupun kehitaman, berarti itu biopori Anda sudah berhasil begitu ya pemirsa ya. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita ya, apalagi untuk daerah-daerah perkotaan ini bermanfaat sekali untuk solusi-solusi resapan air di daerah perkotaan untuk pertanian perkotaan ataupun urban farming seperti itu. Kalau untuk pemeliharaannya gimana Ferdi? Ada pemeliharaan khususnya untuk lubang biopori ini? Tentu saja kalau kita tadi sudah tahu di penempatannya, kita juga harus tahu cara perawatannya. Nah, perawatannya itu Kak bisa kita cek secara berkala tadi seperti kata Kak Yosefa, di mana kita perhatikan di mana apakah dekomposisinya terjadi berjalan dengan baik, baru kita lihat apakah air masuk dengan baik gitu. Nah, jika tanahnya ambruk kita perhatikan, kita perbaiki lagi kembali gitu Kak. Dia salah satu cara-cara kita merawat biopori ini supaya tetap bisa tegak, bisa berhasil seperti itu, dan tentunya bisa bermanfaat untuk tanaman Anda seperti itu pemirsa ya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita ini ya bisa jadi solusi dan bisa diikuti ya, bisa dibuat sendiri di rumah ya pemirsa di rumah ya, untuk yang tinggal di perkotaan yang ada urban farmingnya seperti itu ya. Baik, terima kasih atas waktunya Yosefa dan juga Ferdi berbagi informasi dan pengalaman kepada kita semua ya pemirsa. Terus saksikan Ayo Bertani ya pemirsa setiap hari Rabu tentunya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.